Selanjutnya adalah mengenai hati. Salah satu item yang penting dalam kelima aspek yang terdapat dalam teologi kitab Amsal adalah hati. Mengapa penting? Karena hati merupakan pusat daripada emosional seseorang, dikatakan dalam Amsal pasal 2 ayat 2. Oleh karena itu, apabila seseorang mau taat atau tidak terhadap struktur yang telah ditetapkan oleh Tuhan, itu adalah tergantung hati seseorang itu sendiri. Nah, bagaimana dengan dua orang yang dibandingkan dalam kitab Amsal ini, yaitu orang bijaksana dan orang bodoh? Bagaimana kita bisa melihat hati orang yang bijaksana? Hati orang yang bijaksana digambarkan memiliki kecintaan yang penuh terhadap hikmat dan pengajaran. Tetapi hati orang bodoh justru menolak hikmat dan didikan. Justru orang-orang bodoh merasa senang dan mencemooh pengajaran-pengajaran, merasa bahagia apabila mampu mengejek orang yang menasihati mereka, dan endingnya kehidupan mereka tentu berbeda. Sebagaimana kita tahu dalam kitab Amsal adalah mengajarkan mengenai halakah atau jalan hidup, maka jalan hidup yang benar yang sampai kepada tujuan akhir yang tepat tentu adalah jalan hidup yang dikendalikan oleh hikmat Tuhan. Bagi mereka yang tidak mengandalkan hikmat Tuhan, walaupun terkesan sukses, terkesan lancar-lancar saja, mereka berbuat dosa dan tidak kelihatan, dan mereka berbuat dosa tetapi mereka tidak menerima hukuman, tetapi pada akhirnya kita akan bisa melihat mereka. Nah, persoalan mengenai ketaatan itu adalah persoalan hati. Selanjutnya adalah aspek yang terakhir, yaitu kuasa perkataan atau firman. Salomo dengan kemampuan retorikanya yang luar biasa menulis kitab ini dengan baik dan ditunjukkan kepada anak-anak muda dan kepada orang tua, agar orang tua mau mengajarkannya di rumah-rumah supaya hikmat ini progres dari generasi ke generasi. Mengapa perlu? Karena banyak orang-orang muda yang sesat, yang senantiasa tergoda dengan wanita-wanita yang tidak setia pada Tuhan. Mereka tergoda pada uang, tergoda pada kejahatan. Kitab Amsal ini memberikan kepada kita suatu batasan sehingga orang itu tidak boleh lari dari koridor yang telah ditetapkan oleh Tuhan, agar mereka cepat sukses, agar mereka sampai pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga mereka tidak menemui kebinasaan. Nah, kuasa perkataan atau firman ini perlu diteruskan melalui siapa? Terutama melalui orang tua. Dalam hal ini pun orang tua berkompetisi dengan lawan-lawannya dari luar sana. Orang tua menanamkan kebaikan, tetapi lingkungan pergaulan anak kita nggak tahu apakah mengajak untuk hal-hal yang kurang baik atau mendukung untuk hal-hal yang baik. Kita tidak tahu, tapi pada dasarnya lingkungan anak itu kebanyakan tidak mendukung seperti orang tua, karena mereka cenderung mencari kesenangannya sendiri. Nah, oleh karena itu menjadi tugas orang tua untuk terus memperkatakan pengajaran itu sebagaimana dikatakan dalam kitab Amsal. Karena kuasa perkataan itu semakin sering didengar, semakin sering diperkatakan, maka mau tidak mau dia akan melakukannya. Walaupun awal-awalnya mungkin terkesan kayak menolak begitu, tetapi pada akhirnya dia akan menerima, terutama apabila dia sudah dewasa. Dia tahu bahwa apa yang ditegur dan disampaikan oleh orang tua itu benar. Nah, inilah yang disampaikan dalam kitab Amsal. Yang menjadi tugas saudara-saudari adalah membaca dan mendengarkan materi yang sudah saya sampaikan, serta menjawab beberapa soal berupa kuis yang sudah saya siapkan dan saya akan kirim di WA Group maupun Classroom.